Begitu banyak pundak orang-orang yang bisa untuk dijadikan tempat bersandar. Begitu banyak pasang telinga yang siap untuk mendengarkan. Dan begitu juga banyak pasang mata yang juga siap untuk melihat ke arah diri kita. Tapi hebat ya buat orang-orang yang di saat banyak masalah hebat yang datang silih berganti, di saat banyaknya beban kehidupan yang berat banget rasanya, tetapi terkadang lebih memilih diam dan buat enggak menonjolkan hal-hal itu ke orang lain. Dan termasuk gue juga. Halo semuanya. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah gue sedikit meluapkan keresahan tentang sebuah hal yang mungkin kita semua pernah merasakannya. So ya, happy listening and enjoy the story. Semoga ada pembelajaran dan makna yang bisa didapat. Gak tahu kenapa ya, terkadang ada tahap di mana kita malas aja buat menjadi diri kita yang orang lain atau orang-orang di lingkungan kita tahu. Capek aja gitu rasanya ketika harus mengadu dan terus bercerita masalah-masalah kita ke mereka. By the way, pernah gak sih berpikir bahwa mereka yang mendengar cerita kita yang mungkin ceritanya kadang itu-itu aja, yang kadang masalahnya itu lagi, pernah gak sih berpikir kalau mungkin bisa aja mereka bosan karena harus merespon dan mendengar masalah atau beban kita yang sebenarnya cuma itu-itu aja. Dari pikiran sederhana itu gue belajar bahwa oh iya, mungkin gak ada salahnya juga ya buat gak cerita masalah-masalah tentang gue ke mereka. Mungkin gak ada salahnya juga ya dalam setiap langkah yang gue laluin, cukup gue aja yang rasain. Capek gak sih kalau harus terus-terusan berharap saran dan respon-respon dari mereka? Mungkin sebagian orang bilang bahwa ya itu emang gunanya teman, gunanya seorang sahabat, gunanya orang-orang di lingkungan kita. Yes, I know. Tapi pernah gak sih berpikir bahwa orang-orang yang kita ceritain masalah kita itu ialah orang-orang yang sedang baik-baik saja? Pernah gak sih berpikir bahwa mereka juga mungkin ada banyak beban atau masalah di hidupnya sendiri? Akan tetapi, terus kita paksa buat dengerin semua keluh kesah kita. Gue cuma takut aja, karena kita gak pernah tahu ada dan enggaknya kesedihan seseorang. Mungkin aja dia juga sedang berpura-pura memanipulasi realitanya dengan cara yang biasa-biasa aja. Mungkin aja dia cuma pura-pura terlihat baik-baik saja, padahal ada banyak sekali beban-beban yang sedang ia pikul. Iya gak sih? Emang ya, kadang ada waktunya kita untuk diam dan gak kasih tahu seisi dunia bahwa kalau kita itu sedang terjatuh, kalau kita itu sedang terluka, kalau diri kita itu not fine. Dan karena rasanya kalaupun bercerita masalah atau beban yang kita jalanin, mereka tetap gak bakal ngerti, mereka gak bakal ngerasain, dan justru tetap diri kita yang merasakan
rasa capeknya, rasa lelahnya, rasa sakit atau rasa-rasa apapun itu. Kadang kita keliru bahwa dengan cara kita bercerita masalah kita ke mereka, semua masalah itu bakal membaik. Semua beban itu bakal teratasi. Semua masalah dan beban akan selesai. Tapi nyatanya enggak. Mungkin ketika kita bercerita kepada mereka, hanya ada sebagian beban yang hilang dan itu pun cuma pada waktu itu aja. Dan setelah kita selesai bercerita, beban itu tetap ada di kita. Beban itu tetap mengikuti kita dan emang itu beban kita. Sendiri itu perlu ya. Sebuah kalimat yang tepat menggambarkan diri kita yang mungkin capek aja buat nunjukin semua masalah dan beban yang kita punya ke mata dunia. Untuk gue sendiri, gak apa-apa kok buat pura-pura dulu, kelihatan baik-baik aja. Gak apa-apa kok kalau harus diem, padahal hati ingin bicara. Gak apa-apa kok kalau harus sepi dan sendiri. Karena pada dasarnya, setiap manusia punya beban dan masalahnya sendiri dan itu diselesaikan secara dirinya masing-masing. Mungkin inti dari keresahan yang akhir-akhir ini gue rasain ialah mengajarkan gue buat lebih percaya ke diri sendiri. Bukan berarti gak butuh orang lain ya, tapi mungkin orang lain cukup melihat kita dan semua perjuangan kita. Itu aja sih. So ya mungkin cukup sekian cerita dari gue. Sebenarnya ini cuman kayak bentuk keresahan yang gue rasain aja sih akhir-akhir ini. Jadi kalaupun emang ada salah atau kata atau maksud, mohon maaf. Jadi ya sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.